Halo guys, kembali lagi bersama kami, Rudy dan Kevin. Jadi karena kita di rumah aja nih, kita mau bahas sedikit tentang ikan cupang yang sekarang itu kayaknya ngetren banget di mana-mana ada. Nah, jadi ikan cupang atau nama lainnya itu betta fish, itu sebetulnya ikan predator, tapi kok digemari banyak orang ya? Mulai dari anak-anak, dewasa, laki-laki, bahkan perempuan. Ya, selain bentuknya yang dianggap cantik, ikan cupang ini memiliki daya tahan tubuh yang sangat kuat. Ikan cupang juga mampu hidup pada lingkungan air dengan kadar oksigen yang sangat minim. Kok bisa ya? Ya karena dalam tubuh ikan cupang itu sebetulnya mirip dengan rongga labirin yang bentuknya hampir sama pada paru-paru manusia. Dan buat teman-teman yang pingin nih merawat ikan cupang atau mulai memelihara ikan cupang, bisa ikutin cara-cara dari kami. Jadi yang pertama, hal yang paling penting yang perlu diperhatikan adalah wadah untuk merawat ikan cupang itu, teman-teman. Di sini wadah yang kami gunakan itu akuarium soliter. Sebetulnya untuk wadah bisa menggunakan toples, botol, atau kemasan air mineral 1,5 liter yang sudah tidak terpakai. Nah, karena ikan cupang adalah ikan predator, maka sebaiknya itu dalam satu wadah hanya diisi dengan satu ikan cupang saja. Nah, selanjutnya yang perlu kita persiapkan itu airnya, teman-teman. Karena kondisi air ini bisa berpengaruh pada kelangsungan hidup ikan cupang. Di sini kami menggunakan air sumur atau air pump yang sudah diendapkan selama sehari penuh. Nah, apa sih tujuannya? Supaya zat kimia yang terkandung dalam air ini bisa dinetralkan. Selain itu, kita juga harus rutin nih mengganti airnya, kurang lebih 2-3 hari sekali. Atau ya paling lama seminggu sekali, teman-teman harus sudah mengganti air cupangnya. Nah, yang uniknya di sini teman-teman, di sini ikan cupang itu nggak perlu sirkulasi air atau aerator. Mungkin kalau di video sebelumnya saat kami bahas ikan lohan perlu aerator, nah di sini nggak perlu, teman-teman. Ya karena ikan cupang ini mampu menciptakan gelombang udaranya sendiri. Jadi di sini kita nggak perlu menghabiskan banyak biaya untuk ikan cupang, nggak perlu mesin pompa untuk sirkulasi airnya. Nah selanjutnya, kalau di ikan lohan kita pakai ikan sapu-sapu untuk membersihkan pencemaran airnya ataupun kotoran-kotorannya, di sini kita menggunakan kapu-kapu. Jadi selain sebagai tanaman air hias, kapu-kapu ini berfungsi juga sebagai pembersih dari pencemaran air, teman-teman. Dan untuk makanannya sendiri, kita juga memberikan makanan yang bergizi. Karena penting ya untuk merangsang pertumbuhan ikan cupang. Ya teman-teman bisa ambil contoh seperti jentik nyamuk, kutu air, cacing sutra, cacing beku, atau pelet. Kalau di sini kami ngasihnya itu cacing beku. Karena cacing beku ini termasuk yang tinggi akan protein. Nah itu ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau memulai untuk memelihara ikan cupang, bisa ikutin cara-cara tadi. Nah selanjutnya, sama kayak ikan lohan kemarin, ada pemijahan ikan cupang. Jadi ikan cupang yang siap dikawinkan, itu ikan cupang sudah dewasa, baik jantannya maupun betinanya. Ciri-cirinya gimana sih? Nah jadi kalau jantan itu, ekornya itu lebih panjang, bodi lebih panjang, warnanya lebih terang, gerakannya itu lebih lincah gitu teman-teman. Nah kalau yang betina itu ekornya pendek, bodinya bulat, warnanya pudar, gerakannya lambat. Ya ciri-ciri ikan cupang yang siap dikawinkan, untuk jantannya itu akan membuat sarang gelembung di permukaan air. Sedangkan betinanya akan terlihat nih perutnya kembung, pertanda sudah penuh dengan telur. Dan untuk mengawinkan ikan cupang, kita memerlukan wadah yang cukup besar dan luas bagi mereka untuk bergerak bebas. Awalnya kita jodohkan dulu antara jantan dan betina dengan pemisah atau sekat, biarkan mereka saling mengenal, sama seperti ikan lohan kemarin ya teman-teman. Lalu setelah itu baru kita satukan jantan dan betinanya
apabila mereka siap kawin, maka mereka akan seperti berpelukan. Dan si betina siap mengeluarkan telurnya. Dan telur-telur yang jatuh akan diambil oleh si jantan dan akan meletakkan telur-telur tersebut di sarang gelembung yang sudah dibuat tadi. Selanjutnya kita mau bahas burayak cupang ya teman-teman. Jadi anakan cupang atau burayak cupang masih bisa bersama dalam satu lubukan. Karena mereka kan sudah mengenal, sudah terbiasa dalam koloninya sejak dalam telur. Dan setelah usia 4-6 minggu, burayak-burayak ini akan menunjukkan warna dasar yang berbeda-beda. Biasanya disebut baskel atau bebas gelap dan selo atau warna kulit. Dan pada usia inilah, burayak cupang mulai menunjukkan tanda-tanda mutasi pada tubuhnya. Untuk itu, perlu dipisahkan satu persatu untuk mempercepat mutasi pada anakan ikan cupang. Kami menggunakan gelas kecil untuk memisahkan anakan ikan cupang dan memberikan daun ketapang untuk kenyamanan ikan-ikan tersebut dalam bermutasi. Dalam proses mutasi, akan ada beberapa anak-anak cupang yang gagal bermutasi dan akhirnya hanya memiliki warna dasar baskel atau selo. Lamanya proses mutasi juga berbeda-beda, tergantung genetika ikan tersebut. Ya, sekian aja teman-teman. Jadi demikian pembahasan singkat kami tentang ikan cupang yang sudah kami praktekkan, yang sudah kami coba. Mungkin teman-teman kalau ada cara yang berbeda atau mungkin punya masukan buat video kami hari ini, teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa like dan subscribe channel Rudy dan Kevin supaya kedepannya kami bisa membuat video yang lainnya dan lebih bagus. Sampai ketemu di video Rudy dan Kevin selanjutnya.